Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuha talabah? Naam. Man maridan hadzal yaum? Ma fi, alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan belajar sedikit tentang pernikahan di dalam Islam. Baik. Pernikahan di dalam Islam adalah salah satu kewajiban manusia yang baik dan terpuji yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan atau perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah merupakan pernikahan yaitu akad yang kuat atau misaqon ghalidun untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya ke antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Taib. Makna dan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu yang maknanya adalah pernikahan di dalam Islam bukan hanya tentang ikatan fisik, tetapi juga ikatan spiritual dan emosional yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang antara suami dan istri. Baik. Tujuan pernikahan yaitu yang pertama, mencapai keberkahan. Yang kedua, menjaga ketentraman, kemudian melanjutkan keturunan dan saling melengkapi antara suami dan istri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Persyaratan di dalam pernikahan di dalam Islam sebagaimana disebutkan di dalam buku fikih sunnah, yaitu yang pertama, memilih pasangan berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan dengan pribadi, akan tapi dari keimanan dari hati yang paling dalam. Taib. Kemudian yang kedua, memastikan garis nasab atau mahramnya. Kemudian yang ketiga, melakukan khitbah sebelum menikah. Kemudian yang keempat, persyaratan pernikahan di dalam Islam. Taib. Rukun pernikahan. Yang pertama yaitu calon suami dan istri, yaitu muslim. Kedua calon harus beragama Islam, kemudian balik dan berakal. Tentu orang yang menikah itu harus balik dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga, tidak ada halangan syariat seperti hubungan mahram, sedang masa iddah atau poligami yang tidak memenuhi syarat. Thayyib. Kemudian yang kedua ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan nikah dari wali atau wakilnya kepada calon suami, yaitu contohnya, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar sekian. Kemudian kalau qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami, yaitu contohnya, saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Kemudian yang ketiga yaitu wali, pihak wanita. Apa yang harus dipenuhi oleh pihak wanita? Wali harus dari pihak wanita. Yang berhak adalah ayah kandung atau wali yang sah menurut syariat. Baik.
Kemudian persetujuan wali, pernikahan harus disetujui oleh wali perempuan. Bukan yang seperti beredar di sekarang, tiba-tiba menikahi seorang anak tanpa wali dari orang tua yang sah. Kemudian saksi. Apa yang harus dipenuhi dari saksi? Saksi adalah 2 saksi laki-laki. 2 ya teman-teman, 2 laki-laki. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil. Kemudian mahar. Pemberian dari suami kepada istri. Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada calon istri dengan tanda kesungguhan dan komitmennya. Baik. Kemudian sunnah-sunnah pernikahan. Yang pertama yaitu khutbatun nikah. Kemudian yang kedua walimah atau resepsi pernikahan. Kemudian yang ketiga doa pernikahan. Kemudian yang keempat adalah sholat sunnah bersama. Kemudian yang kelima yaitu memberikan nasihat, memberikan arahan. Kemudian yang keenam yaitu mengumumkan pernikahan. Tahapan-tahapan pernikahan. Yaitu yang pertama niat dan persiapan. Pernikahan itu harus didasarkan dengan niat dan persiapan yang matang. Karena tanpa niat dan persiapan yang matang tidak akan bisa terjadi pernikahan. Kemudian yang kedua, ta'aruf atau perkenalan antara calon suami dan calon istri. Agar apa? Agar bisa saling mengetahui, bisa saling mengenali apa yang menjadi kebiasaan dari kedua belah pihak. Tayyib. Kemudian yang ketiga yaitu khitbah, yaitu meminang. Kemudian yang keempat akad nikah, yang kemudian yang kelima walimatul urus. Kemudian yang keenam adalah kehidupan setelah menikah. Tayyib. Hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah yang pertama pemenuhan emosional dan psikologis. Kemudian yang kedua kestabilan sosial. Kemudian yang ketiga pertumbuhan pribadi. Kemudian yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang kelima, kesehatan fisik dan mental. Yang keenam, kehidupan sosial yang lebih baik. Baik. Mungkin cukup sekian dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini untuk sumber bukunya kita ambil dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA atau MA kelas 12. Serta buku tambahan lain dari Fikih Sunnah dan buku pernikahan di dalam Islam yang dibawakan oleh beliau untuk yang fikih sunnah Said Sabiq dan pernikahan dalam Islam oleh Yusuf Qardawi. Baik. Hada ma aqulu lakum syukran ala husni istima'ikum. Fahimtum? Lihadal yawm tayyib. Tayyib, alhamdulillah sudah selesai pada pengajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.